Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa hadir di syuhada untuk sholat subuh bersama, ya, atau berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan atau kebaikan yang kita hadirkan ini menjadi salah satu awal dari kebaikan hari kita hari ini. Dan mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang terbaik buat kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, ya setiap Sabtu kita bicara tentang buku Islam, ya. Temanya beda-beda. Pada kesempatan subuh hari ini, izinkan saya menyampaikan tema tentang, ya sebenarnya tema ini sudah sering diulang-ulang dan Bapak sudah sering dengar, ya. Tentang qada dan qadar, ya. Karena ada seorang ulama yang Dr. Ali Muhammad As-Sallabi pernah menulis buku judulnya Al-Imanu bil Qadar. Tapi saya berharap dari pembahasan ini kita bisa mendapatkan hal-hal lain yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Sekaligus menjadi panduan kita di dalam kita berislam. Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa iman bil qadar itu adalah puncak dari keimanan kita, ya. Dalam hadis yang sahih, malaikat Jibril, ya, pernah menjelaskan makna iman kepada Nabi dan sahabatnya. Beliau berkata, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau itu disebut beriman kalau engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi yang menarik, iman kepada takdir itu ditaruh di puncak. Dia seperti mahkota. Kalau kita punya pemahaman yang baik dan tepat terhadap takdir ini, maka bisa dipastikan seorang muslim, seorang mukmin hidupnya akan tenang. Ya. Sebab banyak orang yang hari ini punya Islam yang baik, ya. Punya sholat yang baik, punya umroh yang baik, punya hubungan antar manusia yang baik, tapi dia salah di dalam memahami bab takdir ini, ya. Bahkan sebagian orang menempatkan takdir ini seperti keranjang sampah. Ya, kalau sudah tidak enak, udah nyalain takdir. Paling enak tuh. Ini kan sudah takdir. Nah, dia seperti keranjang sampah yang orang membuang segala macam keburukan-keburukan itu, seperti itu. Samuel Huntington, ya,
Saya dulu mengira penulis Inggris ini seorang laki-laki, ternyata dia seorang wanita, ya. Pernah menulis dalam bukan, maaf, Karen Armstrong, ya, bukan Samuel. Karen Armstrong seorang penulis Inggris wanita, ya, pernah menceritakan bagaimana pada perang pada perang dunia kedua itu banyak masyarakat Inggris yang menggugat Tuhan, atau masyarakat dunia yang menggugat Tuhan karena kenapa perang itu dibiarkan berkecamuk. Banyak manusia yang korban, infrastruktur yang binasa. Ya, seperti Allah itu membiarkan itu. Itu mereka menggugat. Ya. Dan yang paling gampang juga menggugat Tuhan itu adalah orang yang tidak punya apa-apa. Ya. Yang tidak punya apa-apa itu paling gampang menggugat. Nah, karena itu kembali kepada pemahaman yang baik tentang takdir. Dalam sebuah hadis yang sahih, ya, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi pernah bersabda bahwa kecelakaan umat ini di akhir zaman itu ada dua. Yang pertama, takdzibu bil qadar. Kalau mereka sudah mendustakan yang namanya takdir. Yang kedua, mereka dekat dengan paranormal. Hadis sahih dalam Jami' As-Shaghir. Dua ini yang kira-kira saya lihat juga, atau kita sama-sama melihat, banyak yang merusak atau membinasakan seorang muslim. Saudara-saudara sekalian, padahal takdir itu, ya, banyak orang menganggap takdir itu bukan bagian dari kehidupan kita. Ya. Orang-orang dahulu itu yang menarik dari mereka adalah mereka mengakrabkan diri dengan takdir. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika detik-detik dia menjelang wafat, ya, ini pas sudah dekat-dekat mati nih, dia masih sempat membaca satu ayat yang terkait dengan takdir. Sudah, bahasa kita sudah sakaratul maut nih. Yang ayat yang dia baca itu justru terkait dengan ayat takdir dalam surat Al-Ahzab. Ya. Wa kana amrullahi qadran maqdura. Itu ayat oleh para ulama disebut ayat yang terakhir dibaca oleh Umar. Dan adalah Allah itu memiliki takdir yang terlaksana. Dan mengatakan bahwa kematian saya yang seperti ini ditusuk, ya, oleh seorang majusi itu kan, itu bagian dari takdir Allah yang akan terlaksana. Nah, dengan begitu saya kira dia mengakhiri hidupnya dengan pemahaman takdir yang baik. Dulu pernah perdebatan terjadi antara seorang ulama bernama Khalil Ahmad dan seorang jamaah masjid. Ya. Saya sebut jamaah masjid karena sering hadir di majelis. Kata Khalil Ahmad, ketahuilah bahwa takdir itu bagian dari kita. Nah, dia kasih contoh pada laki-laki ini, coba perhatikan huruf H dan huruf Tha. Kalau kita ngaji itu ada huruf H dan huruf Tha. Kata Imam Khalil Ahmad, Anda perhatikan huruf H itu keluar dari mana, huruf Tha itu keluar dari mana. Laki-laki ini menjawab, huruf H itu keluar dari awal ini, Pak, tenggorokan ini, pangkal lidah. H gitu kan, tidak boleh gitu. Itu keluarnya dari sini. Kemudian huruf Tha itu keluar dari ujung lidah. Masing-masing ada tempatnya.
Kemudian kata Khalil Ahmad, coba Anda pindahkan itu. Anda gilir. Huruf tha Anda sebut dari awal tenggorokan, huruf ha ini sebut dari apa? Ucapkan dari pangkal atau ujung lidah. Bisa enggak? Anda akan kesusahan. Karena itu artinya adalah Anda manusia yang tertakdirkan seperti itu. Ngerti nggak maksud saya, Pak? Ya, kita ini adalah manusia yang terkendalikan. Ditakdirkan dari sananya seperti itu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita simpulkan mana takdir dan qada itu adalah segala ketentuan, peraturan dan hukum Allah yang ditetapkan secara pasti untuk segala sesuatu yang mengingat karena sebab akibat. Ya. Jadi kita garis bawahi ada sebab akibat. Sesuatu itu terjadi karena ada sebabnya. Walaupun banyak dalam Islam hal-hal yang terjadi tidak ada sebabnya. Ya, nanti saya akan berikan beberapa contoh. Nah, ini ada pembahasan takdir yang dilupakan oleh banyak orang atau dilupakan oleh para pembaca bab takdir. Ya, saya kira bab ini sering disampaikan oleh para ulama kita, mengingatkan agar ketika membaca bab takdir jangan lupakan ini. Mereka menyebutnya dengan maratibut takdir, tingkatan-tingkatan takdir. Artinya begini, kalau kita beriman kepada takdir itu, maka 4 hal ini juga harus kita yakini. Apa yang 4 itu? Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu Allah, Pak. Ya. Nah, yang kita harus yakini dari ilmu Allah itu bahwa Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Ya. Jadi kalau kita percaya kepada ilmu Allah itu artinya Allah Maha mengetahui apa-apa yang dulu yang kita tidak pernah lihat, yang sekarang nih, sholat subuh kita hari ini, kemudian yang akan datang. Allah berfirman, alam ta'alam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Apakah kamu tidak tahu bahwa Allah itu Maha mengilmui apa yang di langit dan apa yang di laqad ahatallahu bikulli syai'in ilmu. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi kalau berbicara takdir, ini dulu yang pertama kita bereskan. Nah, ilmu kita itu ada, Pak. Sebagai seorang manusia ada, tapi terbatas. Contoh misalnya ya, contoh ini karena kita yang ringan-ringan. Di antara kita ini kan ada yang beruban. Ya enggak, Pak? Ya. Yang kita taunya kita itu beruban. Ya. Sejauh itu aja. Tapi kalau Allah itu mengetahui berapa jumlah rambut kita yang beruban. Satu helai rambut itu nanti akan rontok pada hari kesekian. Ya. Nah, seperti Allah juga menggambarkan daun-daun dalam Al-Quran kan. Ya. Tidaklah sehelai daun jatuh di sebuah pohon yang kita tidak pernah lihat, kecuali Allah Maha mengetahui. Kita bayangkan tuh, ada sebuah pohon yang di sebuah hutan belantara yang kita tidak pernah jamak, jatuh, muter-muter, ya, gelap. Itu Allah Maha tahu, gitu kan? Itu kan hebat. Tidak sekedar tahu, tapi nanti masa depan dari daun ini Allah juga tahu. Walaupun kita tidak
Lihat. Nah, ayat ini ingin memberikan pesan kepada orang bahwa kalau daun saja Allah tahu, bagaimana dengan keburukan-keburukan tersembunyi yang kita sembunyikan, pasti Allah tahu. Ya. Itu yang pertama. Jadi kita harus mengilmui itu Bapak sekalian. Ya. Yang kedua yang harus kita imani juga tentang Alkitabah, namanya penulisan. Allah itu sudah mencatat dulu, sekarang, dan nanti yang akan terjadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab." Tidak ada satupun kejadian musibah yang terjadi di bumi dan dalam diri kalian kecuali itu sudah tercatat dalam kitab. Berarti sudah dicatat. Ya. Bahkan dalam hadis At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, Allah sudah mentakdirkan semua takdir itu sebelum penciptaan langit dan bumi, ya, selama 50.000 tahun lamanya. Jadi kalau kita hari ini bisa sholat subuh siapa saja yang hadir, kita pakai baju apa, mata kita berkedip, bisa berkedip, ya, itu juga Allah sudah tahu, sudah mentakdirkannya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi apa-apa yang kita lihat hari ini termasuk pandemi, itu hanya eksekusi dari apa yang Allah sudah takdirkan. Bagi kita mungkin terheran-heran. Kok bisa ya? Bagi Allah itu tidak ada yang mengherankan. Dia sudah tahu. Termasuk masa depan seorang laki-laki, dia masuk surga atau masuk neraka. Ya. Allah sudah tahu. Ya. Begitu detil pencatatan Allah itu. Ya. Kemudian ilmu atau keyakinan yang ketiga yang menyertai bab takdir itu adalah tentang al-masyiah, kehendak Allah, bahwa Allah itu maha menghendaki yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Apa-apa yang akan terjadi itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Bahkan kehendak kita itu tidak akan terjadi tanpa Allah yang berkehendak. Dulu ada dosen saya di Lipia itu, ada satu kata yang sering dia ulang-ulang. Ya, dia bilang, ana uridu anta turidu wallahu fa'alun lima yuridu. Ya, saya boleh punya keinginan, Anda juga boleh punya keinginan, tapi keinginan yang menang adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya boleh punya keinginan, Anda boleh punya keinginan, dan Allah maha melaksanakan apa yang dia inginkan. Nah. Kemudian yang keempat, Bapak-bapak sekalian, yang terkait dengan takdir yang harus kita yakini juga adalah penciptaan. Allah itu maha menciptakan segala sesuatu. Termasuk menciptakan yang baik dan yang buruk. Ya kan? Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Dalam surat Az-Zumar, ya, Allah itu menciptakan segala sesuatu. Nah, dari ayat-ayat ini, Bapak-bapak sekalian, orang kemudian manusia, ya, kayak kita ini kan, mulai bertanya-tanya begini, sebegitu detilkah ya
Allah mengatur kita. Bahkan ada yang bertanya begini, jika segala sesuatu Allah sudah ketahui, termasuk nanti kita masuk surga, masuk neraka, si A, si B, lalu untuk apa beramal? Iya kan? Untuk apa? Beramal. Pertanyaan kedua, jika segala sesuatu sudah dituliskan, bukankah lebih baik kita bertawakal saja? Untuk apa juga beramal? Pertanyaan ketiga, jika segala sesuatu sudah Allah kehendaki, lalu di mana kehendak manusia? Di mana kehendak manusia? Pertanyaan keempat, kalau segala sesuatu sudah diciptakan, lalu mengapa nanti Allah mengadili orang-orang kafir di akhirat? Tanya tadi, keburukan Allah yang ciptakan. Tapi kenapa orang-orang kafir nanti diadili di akhirat? Nah, itu kan pertanyaan. Perlu dijawab. Ya. Pertanyaan berikutnya, jika Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki, kemudian memberi kesesatan kepada siapa yang dikehendaki, lalu mengapa orang-orang yang tidak mendapat hidayah nanti disiksa? Bukankah Allah zalim? Ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dalam bab takdir. Nah, kalau tidak, ini yang saya bilang tadi, pemahaman kita terhadap takdir membuat kita bersuudzon dengan agama ini. Ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebagian dari pertanyaan itu kita jawab ya, bahwa betul Allah itu sudah mengetahui. Ya. Untuk apa kita beramal? Nah, ternyata pertanyaan ini itu dulu sekelas para sahabat juga pernah nanya. Ya. Jadi ceritanya itu Pak dalam hadis Bukhari Muslim, ya. Itu suatu waktu Nabi datang ke kuburan. Sementara di situ sahabat sudah menunggu. Di tengah-tengah itu Nabi berkata kepada mereka, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah." Kata Nabi, semua yang ada di antara kalian ini sudah ditentukan apakah dia di surga atau di neraka. Coba, pernyataan itu Nabi sampaikan di hadapan para sahabat saat di kuburan. Kita bisa membayangkan sikap kita, Pak. Kalau gitu kemarin para sahabat, sholat saya kemana dong? Ini kemana gitu. Nah, kemudian mendengar itu, faqalu, coba perhatikan, mereka kemudian rame-rame bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattakilu?" Ya Rasul, kalau begitu tidak alangkah bukankah kita bertawakal saja? Ya kan? Kata Nabi SAW, ini menjadi kaidah. Ya. Kata Nabi, "I'malu fakullu muyassarun lima khuliqa lahu." Jangan bertawakal, tapi beramal. Karena segala sesuatu itu sudah dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Maksudnya begini, Pak. Seseorang itu kalau dia ditakdirkan sebagai ahli surga, dia ada dimudahkan jalannya. Nanti dia kerjakan sholat subuh, nanti dia kerjakan silaturahmi, nanti dia mengaji, nanti dia berbuat baik. Dia akan dimudahkan untuk melakukan itu karena ujung-ujungnya nanti dia ditakdirkan sebagai penghuni surga. Kalau seseorang ditakdirkan sebagai penghuni neraka, dia juga akan dimudahkan melakukan dosa, maksiat, pembangkangan, kekafiran, dimudahkan.
Nah, sementara itu kita tidak tahu nasib kita hari ini. Kita ini surga atau neraka kan? Itu yang kadang-kadang membuat menangis para sahabat itu, Pak. Ya, sebagian mereka merenung ketika nanti di hari pengadilan saya ini ke arah kanan atau ke arah kiri. Menangislah mereka. Ya. Tapi yang jelas Bapak dan Ibu sekalian, kita ini surga atau neraka, malaikat pun tidak tahu. Malaikat tidak pernah, cuman Allah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, bumi ini tempat pembuktian. Contoh nih ya, misalnya dalam hitungan Allah, si A masuk surga. Sebagai tempat dia membuktikan dia sebagai penghuni surga, Allah taruh di bumi. Ketika si A ditaruh di bumi, dia ternyata betul. Dia melakukan ini, melakukan itu. Nah, bumi itu tempat pembuktian. Mudah-mudahan dimengerti nih Pak. Ya. Ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau orang-orang zolim, orang-orang kafir, munafik nanti menggugat, ya, mereka dimasukkan ke neraka dan seterusnya. Contoh ya, mereka tidak puas. Apa jawaban Allah? Ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu memiliki beberapa jawaban yang kita intisarikan dari Al-Qur'an. Sebagai jawaban bahwa Allah punya dalil. Yang pertama, bahwa Allah sudah membeli kalian fitrah yang suci. Jadi fitrah yang suci ini nanti Allah akan pakai sebagai dalil untuk menjawab jawaban mereka itu. Ya. Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu, ya, itu sudah bersamai dengan fitrah. Sebagian ulama mengatakan fitrah itu justru Islam sebenarnya. Kita ini kalau melakukan kesalahan, kekeliruan, itu sebenarnya sedang melanggar fitrah kita, Pak. Sedang melanggar fitrah. Contoh nih ya, ada buku yang menarik ditulis oleh At-Tarifi, seorang ulama yang lagi terkenal di Arab Saudi. Dia mengatakan contoh begini, Pak. Ada seorang wanita. Itu disuruh dia berhijab dengan disuruh dia misalnya tidak berpakaian, itu lebih gampang dia disuruh berhijab sebenarnya. Karena itu searah dengan fitrah dia. Sebaliknya ada seorang perempuan yang baik-baik nih. Kita suruh dia buka aurat, contoh telanjang atau apalah ya. Walaupun kita siapkan dalil-dalil tentang telanjang itu diperbolehkan, dia tidak terima. Karena itu tidak sesuai dengan fitrahnya. Makanya Islam ini disebut agama fitrah. Apa-apa yang kita lakukan itu cocok dengan spare part kita sebagai seseorang. Tidak ada yang menyalahi. Nah, fitratullahi allati fataron nasa alaiha. Tidak ada. Kita ini kalau disuruh pergi ke masjid sama disuruh mencuri, sebenarnya gampang disuruh ke masjid daripada disuruh mencuri, walaupun dalil-dalil mencuri itu banyak. Kalaupun ada, coba siapin dalil mencuri, Pak. Terus kita mencuri, kita nggak bisa. Nah, karena itu melanggar fitrah kita. Mudah-mudahan Bapak bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Ya. Nah, ini dalil pertama. Allah sudah kasih kalian fitrah. Ya, dalam tubuh kita ini kalau kita belah-belah itu fitrahnya itu adalah menu-menu yang baik-baik semua.
Ya, kita tinggal jalani saja. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa, walaupun kalian menjadi penghuni neraka, tapi sebelumnya Allah sudah menyiapkan melengkapi indera kepada kalian. Ya, berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Kenapa kalian tidak manfaatkan? Nah, karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra 36. Ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu nanti akan dihisap. Kenapa nggak dipakai? Itu kan Allah yang ngasih kan? Ketika melakukan contoh misalnya korupsi, kan punya mata untuk melihat, punya hati untuk menyimak. Kenapa nggak dipakai? Ya, tapi kalian juga milih mencuri juga. Sekarang tidak bisa. Itu jawaban kedua. Jawaban ketiga, Allah memberi kalian akal. Ya, makanya Bapak dan Ibu sekalian, salah satu nanti yang akan dihisap itu adalah akal. Akal itu bukan pemberian gratis, tapi dia akan dihisap. Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ayat ini berkata, orang-orang yang sudah masuk ke neraka saat itu berkata begini, coba dulu kalau kami pakai pendengaran dan pakai akal. Nah, pakai akal, perhatikan, pakai akal. Kami tidak akan menjadi penghuni sa'ir. Ya kan? Jadi mereka melaknat akalnya sendiri. Kenapa nggak dipakai? Orang kalau mau bunuh diri itu kan, itu ada kesempatan mikir ya nggak Pak? Sebelum misalnya dia gantung badannya, sebelum dia tusukkan badan, sebelum minum racun, itu akal punya ruang yang bisa dipakai. Ya kan? Nah, jadi jangan nyalahin takdir. Bunuh diri ini takdir. Enggak, kau punya akal. Itu yang ketiga. Yang keempat, hak ikhtiar. Allah itu walaupun dia yang menciptakan, tapi jangan lupa kalian juga dikasih hak ikhtiar. Hak untuk memilih. Ya. Itu ada istilah yang bagus dari para ulama kita, Pak, tentang kita. Kita ini adalah makhluk yang muyassar dan makhluk yang musayyar. Artinya begini, kita ini makhluk yang seperti kapas yang ada di udara, Pak. Dikendalikan. Tapi kadang-kadang juga kita punya kendali sendiri. Nah, contoh nih, di jamaah syuhada ini kan masih beda-beda kan warna kulit. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam. Nah, nanti bisa ukur diri masing-masing kan. Rambut juga begitu, ada yang keriting, ada yang lurus, ada juga yang tidak, rambutnya nggak tumbuh. Ya. Bentuk fisiknya juga begitu. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek. Dan seterusnya. Kalau di luar sana ada yang lumpuh, ada yang tidak bisa mendengar. Ya. Yang begini ini Pak, ini yang kita terima sebagai takdir. Kita tidak bisa melawan. Nah, kita namanya makhluk musayyar. Makhluk yang terima aja. Tapi perhatikan, hal-hal yang begini ini tidak ada hisapnya. Hal-hal yang seperti ini nanti tidak ada hisapnya. Jadi tidak ada ceritanya di depan pengadilan itu
Anda masuk neraka karena Anda pendek. Nggak ada itu. Anda berhak masuk surga karena rambut Anda keriting. Nggak ada. Tidak ada yang begitu. Ya kan? Karena Allah yang menciptakannya dan tidak ada hisapannya. Tapi kita juga ini makhluk yang punya ikhtiar. Contoh misalnya memilih, hari ini kan contoh nih yang dekat-dekat ya. Datang ke Masjid Syuhada ini kan pilihan. Mau datang atau mau enggak, pilihan kan. Bahkan sampai beriman atau tidak, itu juga pilihan. Itu pilihan. Nah itu nanti yang Allah akan hisab. Ya. Bahkan Syekh Al-Utsaimin, saya pernah dengar dia menjelaskan ayat tentang nisaukum harthul lakum. Wanita-wanita kalian adalah ladang-ladang kalian. Pergauli mereka sekehendak kalian. Perhatikan Pak, kata-kata kehendak. Kehendak itu artinya pilihan. Iya enggak? Ya. Kehendak. Boleh dari sini, boleh dari situ. Gayanya juga terserah. Itu kehendak. Coba kalau Allah itu sangat otoriter gitu, tidak boleh, ya kan? Berarti kehendak itu ada dalam kepribadian kita. Ya. Bahkan Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang tidak silakan kufur. Ada kehendak. Nah, kehendak itu nanti dibangun oleh ilmu, dibangun oleh wawasan keislaman. Kemudian ini alasan yang berikutnya. Ya. Walaupun kalian sudah masuk surga, masuk neraka, dan kalian menuntut itu, jangan lupa Allah itu sudah mengutus seorang Rasul. Mengutus seorang Rasul. Jadi kehadiran Rasul itu Pak, di tengah-tengah umat itu menjadi hujjah. Ya. Jadi coba perhatikan, Nabi itu dijadikan dia orang yang mulia nasabnya. Bahkan penampilannya menarik. Nggak ada Nabi yang jelek. Punya kelebihan ini dan itu. Ya. Supaya tidak ada celah penolakan bagi kita. Tidak ada celah penolakan. Ya. Karena nanti jangan-jangan ada yang berkata, saya tidak mau berislam karena Nabi saya jelek. Ya kan? Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, liyakuna alaikum hujjah. Kami utus Rasul itu supaya nanti kami punya hujjah. Jadi keberadaan Rasul itu adalah dalil bagi. Nah, karena itu pula kita bisa memahami negeri-negeri, tempat, desa, kampung, kota yang tidak dimasuki oleh Rasul, tidak ada hisab bagi mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak mungkin mengazab sebuah kaum sebelum kami utus seorang Rasul. Ada enggak kaum yang seperti ini Pak, yang tidak ketemu Rasul? Ada. Para ulama Islam menyebutnya dengan ahlul fatrah. Masa kevakuman kenabian. Contoh misalnya di antara umatnya Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Kata Imam Ibnu Katsir, Nabi Isa itu sekitar 600 tahun. Ya. Di ujung masa kenabian Nabi Isa dan jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ada orang-orang kan? Ada masa-masa vakum. Tidak dengar Nabi Isa, tidak dengar Nabi Muhammad. Ya enggak Pak?
Ada orang-orang yang hidup di vakuman kenabian itu. Nah, bagaimana nasib mereka ini nanti? Bagaimana hisabnya? Para ulama ahlus sunnah berkata, tahta masyiatillah. Ya, mereka dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau diazab dengan kebijaksanaan Allah. Kalaupun nanti dikasih rahmat atas dasar kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalil yang keenam adalah Allah tidak membebani amal ya kepada seseorang kecuali apa yang sanggup dipikulnya. La yukallifullahu nafsan illa. Saya kira dengan dalil yang 6 ini ya, kalau bahasa kita itu Allah tidak mungkin dikalahkan hujahnya. Jadi kenapa orang kafir nanti menghujat Allah, orang munafik kenapa gini-gini? Itu sudah ada tadi. Kita baca di dalam Al-Quran, ada alasan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid mengatakan kalau Anda berbicara tentang takdir, segala keputusan Allah itu lihat dari kacamata tauhid. Ya. Yang pertama lihat dari kacamata keadilan. Ada logika-logika keadilan yang kita tidak nyampe. Kemudian lihat dari kacamata rahmat. Bahwa Allah memutuskan ini dan itu semua berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat dari kacamata kebijaksanaan. Kenapa seseorang dilumpuhkan? Kenapa seseorang dibutakan? Itu terjadi karena Allah sudah mempertimbangkan. Ya, sudah ada pertimbangan yang matang. Ya, dan bahkan kacamata takdir itu dilihat sebagai bentuk pujian. Ya. Kan ada orang tuh Pak, pada akhirnya dia harus memuji Allah dengan kelumpuhan yang dia dapat. Pada ujungnya, saya pernah baca buku judulnya siapa ya? Abu Hasan Bugis kalau tidak salah. Itu judulnya Penakluk Kemustahilan. Itu dia punya darah Sulawesi, Pak. Dia ini lahir dalam keadaan lumpuh. Maaf. Di perjalanan dia usia-usia berapa mengalami kecelakaan, dia lumpuh. Nggak bisa bergerak sama sekali. Pada saat itu dia mulai menggerutu, menggugat takdir. Ya. Tapi ternyata dengan usia keadaan dia buta, keadaan dia lumpuh, hanya di atas kursi roda itu, dia bisa menghabiskan hafalannya sebanyak 30 juz. Ya. Menghabiskan hafalannya sebanyak 30 juz. Bahkan sekarang dia ini, waktu buku itu diterbitkan, saya baca dia menjadi motivator di Arab Saudi. Ya. Pada akhirnya takdir itu harus mendapatkan pujian. Nah, kita ini kadang-kadang diperhadapkan dengan kesulitan, kesukaran. Kadang-kadang kita mungkin kita belum bisa memuji karena ilmu kita belum nyampe ke sana. Ya. Kemarin saya cerita waktu di Al-Falah Pak, saya pekan kemarin saya diajak teman ke pesantren disabilitas. Ya, kebetulan ada acara di Bogor. Itu diajak ke situ ke pesantren yang semua santrinya buta. Cuman 12 orang, Pak. Usia-usia 20, 25, 30. Ya, jadi antara disabilitas dan ngomongnya lucu. Ya. Tapi yang saya dapatkan waktu itu, mereka itu orang-orang ceria semua. Bapak kalau mau melihat diri ini kurang, coba datangi mereka. Kok bisa ya orang-orang yang tidak punya apa-apa tapi cerianya luar biasa. Dalam hitungan 15 menit kita sudah banyak ketawa. Itu pengasuhnya, teman saya namanya Pak Waskito. Dulu teman editor di Al-Kausar. Dia keluar dari Al-Kausar buat pesantren disabilitas. Dia cerita, Pak,
Ini santri-santri ini waktu datang pertama ini buta semua. Awal-awalnya itu kami kenalin tangga, ya, kenalin pintu, ini jemuran, ini dapur, ini kamarnya. Dalam hitungan yang paling cepat mereka hafal. Mereka berlari-lari, nggak pernah tabrak dinding. Ya, tahu itunya. Bahkan memasak super mie, masak nasi goreng itu, menggoreng nasi goreng itu dalam keadaan buta. Datang sendiri, mana garamnya, mana apanya. Kompor dinyalain dia tidak lihat, dia cuma pakai perasaan. Ya enggak, Pak? Belum tentu orang sehat itu kadang-kadang kebakaran kan? Dia buta. Dia bisa merasakan kapan lamanya. Ya, di mana taruh, mana garam, mana bawang merah, dia tahu. Bahkan dia juga cerita kalau mereka ini kan kadang-kadang nyuci baju sendiri. Ketika dia nyuci baju jemuran itu dia tahu mana bajunya, mana bukan bajunya. Hanya melalui apa namanya sentuhan itu. Ya, ini bukan baju saya nih. Ini baju ya. Melalui aromanya juga. Jadi kalau Allah menutup satu kebaikan, dia akan membuka ribuan kebaikan yang lain. Ini kaidah. Ya, jadi kalau Allah menutup satu pintu rahmat, maka perhatikan pintu-pintu rahmat yang lain akan pada akhirnya kita harus memuji bahwa takdir itu harus disikapi dengan pujian. Ya. Ini sudah lama ini Pak ya. Ini terakhir Pak. Saya sebenarnya masih banyak tapi ya sebenarnya begini Pak. Ini satu lagi. Itu kan kita tidak bisa menolak takdir kan. Yang kita doa yang paling bagus itu adalah kita kuat di hadapan takdir. Kita ini Pak, ke depan ini kita memiliki takdir masing-masing. Ya. Dan tentu takdir itu mau kita bersiap-siap atau tidak, mau kita penuh pengawasan atau tidak, tetap terjadi. Maka yang kita butuhkan oleh kita adalah kita kuat di hadapan, jangan pernah berdoa menolak takdir. Yang perlu kita doakan adalah kita kuat di hadapan takdir. Makanya ada salah satu doa Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkan punggung saya untuk menerima takdir. Ya kan? Kuatkan punggung saya untuk menghadapi takdir. Ya. Sebagai paling terakhir nih, saya mau cerita yang ringan-ringan supaya ini logika takdir. Ini cerita ini banyak di YouTube. Ya. Tapi ini cerita seorang kiai, Pak. Saya beberapa kali nyimak, saya bilang enak juga cerita ini. Katanya ada seorang laki-laki di Madura itu namanya Sulaiman. Jatuh cinta dengan seorang wanita yang cantik namanya Fatimah. Sulaiman ini wajahnya buruk. Tapi dia punya punya kemauan keras bagaimana bisa memperistri Fatimah. Ya. Fatimah ini punya ibu namanya Zubaidah yang janda. Nah, Sulaiman ini pergi berdiskusi dengan kiainya, Pak Kiai, sudah lama sekali saya ingin menikahi Fatimah. Apa kira-kira tipsnya? Kata kiainya, banyak berdoa, sholat duha, sholat qiyamul lail. Di ujung setiap sholat itu berdoa, engkau ditakdirkan menikah dengan Fatimah. Ya. Setelah itu Sulaiman ini dia lakukan pesan Pak Kiai ini, dia berdoa sedikit-sedikit ingatannya Fatimah. Ya. Singkat cerita, kata Pak Kiai kalau gitu bersilaturahmilah ke rumah Fatimah.
kenalkan dirimu bahwa Anda ingin menikahi Fatimah. Setelah sampai di sana ternyata yang keluar adalah ibunya Fatimah, Zubaidah yang janda itu. Kata Zubaidah, mau ngapain ke sini wahai Sulaiman? Ya saya sudah lama berdoa bermimpi supaya bisa menikahi anak ibu yang namanya Fatimah. Mendengar itu Zubaidah kecewa. Ya. Kenapa dia kecewa? Dia mengatakan, wahai Sulaiman, saya sudah puluhan hari berdoa meminta supaya saya bisa jodoh dengan Anda. Ya. Supaya saya bisa berjodoh dengan engkau. Tapi kenapa kau inginkan anak saya? Ya. Sulaiman kecewa. Ya Allah, ternyata bahasa kita tuh malaikat kok bisa begitu ya. Saya minta si Fatimah, dapatnya Zubaidah, ibunya lagi. Ya. Terus dilaporkan ke kiainya. Gimana Pak? Dia bilang kacau urusan Pak. Saya menginginkan Fatimah, yang datang ibunya. Ya. Tapi kata Pak Kiai nggak apa-apa. Ya. Jalani saja. Mungkin dengan ibunya itu kau bisa dapat banyak kebaikan. Ya. Kalau anaknya tidak bisa, ibunya juga nggak apa-apalah. Udah dia terima itu Pak, dia jalani. Ya kan? Ini kan fikih pesantren namanya ini. Dia siapkan segala-galanya. Sudah deal dengan akan menikah dengan Zubaidah. Ya. Beberapa pekan sebelum hari H itu Zubaidah naik becak ketabrak, meninggal dunia. Ya. Dan tentu dicarikan pengganti dari Zubaidah. Ya, dicarikan pengganti Zubaidah nih. Dan tidak lain adalah anaknya sendiri yang namanya Fatimah. Sulaiman kemudian buru-buru datang ke kiainya, ternyata Pak Kiai, malaikat itu nggak pernah salah. Ya, ya. Allah selalu menyimpankan takdir terbaik bagi saya. Nah, kira logika-logika ringan seperti ini kita bisa memahami bagaimana takdir itu pada ujungnya kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pandemi itu. Banyak ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman yang kita tidak dapatkan di luar, di sekolah, di kampus, di rumah. Itu mengajarkan banyak hal. Pada akhirnya kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ketika kita memahami dengan takdir, ya, pada saat itulah kita akan menjadi orang yang sangat bahagia dalam hidup. Ya, Syekh Aid Al-Qarni dalam buku La Tahzan pernah bercerita ada seorang penulis Inggris yang pernah ikut berjalan di tengah malam di padang pasir dengan orang-orang Afrika. Ini penulis Inggris kan cengeng nih Pak. Dikit-dikit ngeluh, nggak ada air, nggak ada apa, gelap. Tapi lihat ke orang-orang Afrika kok dihadapi semua tantangan dengan tenang, tidak ada gejolak. Ya. Satu hal yang didapatkan orang-orang Afrika yang Muslim itu sangat bagus keyakinannya terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan bab qada dan takdir ini sebagai bagian dari bicara tentang buku Islam, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, Bapak yang hadir di sini, Bapak Ibu yang hadir di masjid maupun yang ada di online. Apabila ada pertanyaan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, kami persilahkan. Sebelum nanti akan kami bacakan ada pertanyaan dari jamaah online. Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat dan Amin. Saya mau nanya Pak Ustadz, kita ini sama-sama berislam sama banyak beberapa orang Islam, namanya baik Islam. Tapi ada kalanya ada seorang Islam yang suka bermaksiat dan ada orang Islam yang suka melakukan ketaatan.
Apakah itu bagian dari takdir ataukah kurang demikian? Gimana Pak? Ya, saya ulangi. Sebagian kan ada di sini kita ada umat Islam. Ada umat Islam yang taat, ada umat Islam yang bermaksiat. Nah, apakah yang seperti itu karena memang kurang ikhtiar dari muslim tersebut? Kalau tema seperti ini bisa dimasukkan di dalam banyak bab ya. Yang pertama, kita melihat sebagai bab takdir. Ya, boleh. Artinya begini, Pak, kan ada hadisnya begini. Kalau kalian tidak berdosa, maka Allah akan menghadirkan generasi lain yang mereka berbuat dosa, mereka lalu bertaubat. Artinya kita ini memang manusia yang memiliki potensi bersalah. Itu kan dikuatkan oleh hadis kan, kullu bani adama khata'una. Setiap bani Adam itu pasti ada salahnya. Cuman ada dua orang yang tidak punya dosa. Orang yang belum hidup dan orang yang sudah mati. Itu tidak punya potensi salah. Ya. Nah, takdir kita ini adalah takdir manusia bersalah. Tapi kesalahan kita itu, kita harus menemukan keadilan Allah bahwa Allah juga maha bertaubat. Ya. Jadi sadari kita kalau kita mau masukkan ini ke dalam bab takdir. Yang kedua kita masukkan dalam bab husnuzon. Ya. Kita ini Pak, termasuk Pak Tajuddin, kalau kita ukur diri kita dengan agama, kita ini orang jauh. Iya kan? Coba Bapak ukur diri Bapak dengan Al-Quran. Kayaknya jauh. Al-Quran itu sering ngomong, orang beriman itu kalau baca Quran bergetar hatinya. Ada nggak di sini yang sering bergetar hatinya? Ya kan? Orang beriman itu sifat-sifat unggul yang disebutkan kita kayaknya jauh. Ya nggak Pak? Jauh kita dengan Al-Quran, apalagi sunnah. Ya kan? Tapi coba perhatikan ada seorang sahabat namanya Ahdaf bin Qais. Begitu perasaannya tuh. Ya Rob, saya ini sangat terlalu jauh dengan apa yang kau sampaikan. Tapi dia rajin baca Quran ya. Ketika dia baca Quran itu dia baca satu ayat dalam surat At-Taubah. Alladzina khalatu amalan solihan wa akhara sayyi'ah. Ada di antara kalian itu yang suka mencampur adukan kebaikan dan keburukan. Hari ini dia bermaksiat, besok dia beramal. Bermaksiat, beramal lagi. Hidupnya begitu aja. Nggak ada yang amal terus. Campur-campur. Kita itu begitu Pak. Ya, kita ini kalau seandainya dosa itu berbentuk bisul, sudah nggak ada yang berani datang ke syuhada ini Pak. Iya nggak? Misalnya habis gibah timbul jerawat, ya habis marahin, berdosa sama istri timbul lagi. Udah penuh wajah kita ini. Sudah nggak ada yang berani. Karena dosa itu dimunculkan dalam bentuk fisik. Tapi maha lembutnya Allah, maha baiknya Allah disembunyikan. Walaupun kita berdosa, wajah kita masih berseri-seri. Masih ceria. Nah, itu bagian dari husnuzon. Bahwa Allah, makanya dalam hadis itu, kalian itu boleh berdosa, tapi jangan ditampakkan. Ya, Allah itu sangat benci kepada orang yang sudah berdosa, tapi diceritain lagi ke orang. Ya, bukan dosanya yang Allah tidak suka, tapi caranya dia itu. Ya kan? Nah, saya kira ini bab husnuzon. Kita mengkaitkan diri. Tidak ada orang yang sempurna. Ya. Nah, yang ketiga, itu tadi masuk dalam bab ikhtiar. Kenapa ada orang yang mendapatkan hidayah, ada yang tidak. Bahkan ada yang masuk surga, ada yang tidak. Ada yang beriman, ada yang tidak.
Saya kira ada bab ikhtiar. Allah itu akan kasih orang ke surga sesuai dengan usahanya kan. Dia juga masukkan ke neraka karena Allah juga sudah tahu. Dia berhak. Makanya nanti dalam hadis yang unik itu disebutkan, ini dimuat dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ada orang itu. Ya, ada orang yang terlihat dia selalu melakukan amal soleh. Tapi sejengkal itu dia melakukan amal-amal buruk, dia dicatat sebagai orang neraka. Ada juga orang-orang buruk, dalam hitungan sejengkal itu dia melakukan amal baik. Ya, dia dicatat sebagai penghuni. Ini masuk dalam bab takdir. Tapi takdir itu kita jangan sekedar menyebut takdir. Takdir itu berlaku atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berlaku atas kebijakan Allah yang penuh dengan keilmuan, penuh dengan hikmah, penuh dengan keadilan, penuh dengan kasih sayang. Ya. Nah, contoh nih Pak ya, contoh saya ada satu keterangan yang saya suka dari At-Tarifi itu. Kita ini tidak pernah tahu orang itu surga atau neraka karena 3 hal. Pertama, kita tidak pernah tahu masa lalunya. Ada nggak di antara kita ini, kita sama-sama tahu tentang masa lalu? Kita tiba-tiba bertemu saja di syuhada kan? Yang dulu-dulu kita tidak pernah tahu. Nah, yang kedua, kita tidak pernah menelaah rahasia-rahasia kita masing-masing. Ya, ada nggak di antara kita ini saling tahu rahasia? Yang paling detil, mungkin di rumah kita ngapain? Di tempat yang kita sekarang kita tidak pernah tahu, kita ngapain? Ya, yang ketiga, karena kita tidak tahu akan masa depan. Si fulan kita ini nanti ada di masjid, tapi kok tiba-tiba sudah nanti kok begitu ya? Nah, itu masa depan. 3 istilah itu beliau menyebut dengan as-sawabiq, masa lalu, al-lawahik, ya, as-sarair, rahasia, dan al-lawahik, masa depan itu kita tidak punya ilmunya. Karena kita tidak punya ilmunya, kita tidak boleh menebak orang itu surga atau neraka. Nah, ya, saya kira itu walaupun kesana kemari Pak Tajudin, tapi saya kira ada poin-poin yang bisa ditangkap. Baik, saya bacakan satu pertanyaan dari Ummu Taqi. Izin bertanya Pak Ustadz, ada teman saya yang saat suaminya meninggal, disalahkan seseorang karena tidak membawa suaminya saat sakit ke rumah sakit. Seandainya dibawa ke rumah sakit tersebut, bisa jadi mendapat pertolongan dan perawatan yang baik. Sampai sekarang teman saya merasa menyesal dan menyalahkan diri sebagai penyebab suaminya meninggal. Dikaitkan dengan penjelasan Ustadz, apakah ini berarti ikhtiar teman saya kurang maksimal? Dan bagaimana menghilangkan perasaan bersalah sebagai penyebab kematian karena selalu dibayang-bayangi kata seandainya dibawa ke rumah sakit. Suaminya jadi masih hidup. Jazakumullah khairan. Iya. Yang pertama, kalau suaminya tidak seperti gini Pak. Ada 2 hal ya. Suaminya meninggal dengan tidak dibawa ke rumah sakit, dengan cara-cara matinya seperti itu adalah sebuah ketentuan. Allah sudah tahu. Ya kan? Itu dulu dari sisi takdir. Bahwa di muka bumi ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan, termasuk cara mati orang. Bagaimana cara matinya itu sudah ditakdirkan. Para sahabat dulu Pak, kalau melihat ada jarum nih yang bisa menusuk kain, gitu ya, mereka dulu jahit itu. Mereka berkata jarum itu bisa menembus kain itu terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud saya adalah hal-hal begitu mereka sudah masukkan. Bagaimana kalau cara mati, peristiwa kematian, seterusnya, itu jauh lebih
penting untuk dimasukkan ke situ. Itu satu bab. Tapi di bab yang lain ada faktor ikhtiar manusia. Faktor ikhtiar manusia itu kita lihat niatnya apa. Kalau dia tidak memasukkan dia ke rumah sakit karena sebab maslahatnya mungkin dalam perhitungannya jauh lebih hebat, jauh lebih penting, sisi kesehatannya dari sisi biaya, atau memang menyengaja biar supaya cepat mati, cepat dapat warisan. Iya kan? Contoh nih, itu nanti akan dilihat dalam innamal a'malu bin. Kita juga tidak bisa mengklaimnya seperti sebuah kesalahan. Lihat niatnya. Kalau sudah ada maksimal dan seterusnya, nah itu bisa kita niat itu Bapak dan Ibu sekalian sangat penting. Dan niat itu nanti Allah akan hisap kita. Coba ini sebagai penutup nih ya. Kalau Bapak baca kitab Riyadhus Shalihin, bab-bab pertama tentang niat. Itu Aisyah cerita. Di Ka'bah itu nanti akan dikerumuni banyak orang. Tentara, orang kafir, munafik gitu. Tiba-tiba Allah tenggelamkan bumi, mereka berada di situ. Artinya gini, orang kafir mati, orang mukmin mati, penjahat mati, si baik mati, si soleh mati. Aisyah itu timbul pertanyaan, ya Rasul, itu nanti bagaimana hisapnya? Kan mereka sama-sama di depan Ka'bah. Kata Nabi SAW, tub'atsu ala niyatihim. Mereka nanti itu akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Ya kan? Jadi ikhtiar tadi itu sangat terkait dengan niat. Saya pikir kita berhusnuzon sama keluarga tadi, dia tidak membawa ke rumah sakit karena maslahat-maslahat tertentu. Saya kira tidak ada keluarga yang mau mencelakakan suami, mencelakakan istrinya, istri mencelakakan. Ada juga tapi enggak banyak. Tapi kalau dia seorang mukmin, muslim, saya kira berhusnuzon. Dan jika ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita beristighfar untuk itu. Ya, saya kira itu, Pak. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada guru kita Bapak Ustadz Yasir, karena saat ini sudah pukul 5.52 dan syuruk tadi pukul 5.36. Jadi kita tutup kajian kali ini. Terima kasih kepada bapak-bapak yang hadir, ibu yang hadir di Masjid Syuhada, dan juga jamaah yang hadir via online. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.